Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nurhaliza sebagai moderator dan pemateri pertama, Mirza Ulfa sebagai pemateri kedua, dan Yuil Sulisti sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan macam-macam pendekatan dan metode untuk pengembangan moral anak usia dini. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mutarom MPDI sebagai dosen pengampu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam pendekatan. 1. Pembelajaran bebas. Pembelajaran bebas merupakan suatu strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan bagaimana belajar yang bermakna kepada anak. Ciri-ciri pembelajaran bebas yaitu: 1. Kegiatan pembelajaran berpusat pada anak. 2. Memberikan pengalaman langsung pada anak. 3. Strategi pembelajaran yang tidak berstruktur dan bersifat fleksibel. 4. Kebebasan bermain yang tidak dibatasi. 5. Hasil pembelajaran dapat berkembang dengan minat dan kebutuhan anak. 2. Pembelajaran terpimpin. Pembelajaran terpimpin merupakan strategi yang sepenuhnya dikendalikan oleh guru. Ciri-cirinya yaitu: 1. Berpusat pada perilaku mengajar guru. 2. Kreativitas anak yang kurang berkembang. 3. Penyajian konsep dan berbagai materi dalam suatu proses pembelajaran untuk dikuasai anak. 4. Menekankan disiplin, keteraturan prosedur, dan menghargai senioritas. 5. Hasil belajar ditentukan oleh kegiatan-kegiatan guru dalam mengajar. 3. Pembelajaran kondusif. Pembelajaran kondusif merupakan kombinasi antara semua pembelajaran bebas dengan suasana pembelajaran terpimpin. Ciri-ciri pembelajaran kondusif: 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. 2. Menyenangkan karena tidak bertolak dengan minat dan kebutuhan anak. 3. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir anak dengan permasalahan yang dihadapi. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tahap terhadap gagasan orang lain. Inilah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu Mirza Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Ulfa akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Nurhaliza. B. Metode untuk pengembangan anak usia dini. 1. Bercerita. Bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng, dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Kita mungkin masih ingat pada masa kecil dulu tidak segan-segannya orang tua selalu mengantarkan tidur anak-anaknya dengan cerita atau dongeng. Adapun teknik-teknik bercerita yang dapat dilakukan diantaranya: A. Membaca langsung dari buku cerita atau dongeng. B. Menggunakan ilustrasi dari buku. C. Menggunakan papan flanel. D. Menggunakan media boneka. E. Menggunakan media audio visual. F. Anak bermain peran atau sosiodrama. 2. Bernyanyi. Pendekatan penerapan metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Bernyanyi jika digunakan sebagai salah satu metode yang dalam penanaman moral dapat dilakukan melalui penyisipan makna pada syair atau kalimat-kalimat yang ada di dalam lagu tersebut. Bersajak. Sajak diartikan sebagai persesuaian bunyi suku kata dalam syair, pantun, dan sebagainya. Terutama pada bagian akhir suku kata. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada anak. Secara psikologis anak, taman kanak-kanak sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami dan dilakukannya. Melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. 4. Karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode pengajaran di PAUD di mana anak mengamati secara langsung dunia sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya, hewan, manusia, tumbuhan, dan benda lainnya. 4. Memperluas lingkup program kegiatan belajar. Metode ini juga anak taman kanak-kanak yang tidak mungkin dapat dihadirkan di kelas.
Melalui metode karya wisata ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh anak. 5. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral. Lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat, misalnya, pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Yuyun Sulisti. 6. Metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral. Di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. 7. Metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan pengembangan nilai agama dan moral yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound, siswa akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau dituturkan oleh guru atau pendidik di dalam kelas, melainkan mereka diajak langsung melihat atau memperhatikan sesuatu yang sebelumnya pernah diceritakan di dalam kelas, sehingga apa yang terjadi di dalam kelas akan ada sinkronisasi dengan apa yang tampak di lapangan atau alam terbuka. 8. Metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak TK. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seseorang yang dia perankan dalam kegiatan bermain peran. 9. Metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD. Kemudian setelah selesai, siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Isi diskusinya antara lain, mengapa hal tersebut dilakukan, mengapa anak itu dikatakan baik, mengapa harus menyayangi, dan sebagainya. 10. Metode keteladanan. Menurut Happy Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan, serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan itu berasal dari kelompok kami sendiri, dan apabila ada kelebihan itu berasal dari Allah semata. Akhir kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.